Shalom jemaat Tuhan yang saat ini masih setia beribadah di rumah masing-masing. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mazmur 42 ayat 11 berkata demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dalam setiap kegelisahan, bahkan ketakutan yang saat ini mungkin kita hadapi. Kita mau tetap katakan bahwa Engkau Tuhan Allahku dan penolongku yang setia. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita menyatakan segala pujian dan ucapan syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima
pagi hari ini. Kiranya Kau berkati setiap jemaatmu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa hadirat-Mu Tuhan boleh nyata bagi setiap kami umat-Mu. Bertatalah atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dan kami mau siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Kita punya Allah yang teramat sangat baik di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita menyatakan kebaikan Tuhan di tempat ini.
mengatakan bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah di dalam hidup kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat melalui firman Tuhan. Pagi hari ini kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa sungguh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami yakin dan percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat Kau bertindak, ku berang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
yang di surga, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan segenap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan dan kami siap untuk diarahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami semua untuk setiap firman yang kami dengar bersama-sama, yang kami pelajari saat ini. Kami terima dengan lemah lembut, dan hati kami bukan hati yang lamban, bukan hati yang keras, tapi hati yang mau bersedia diarahkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersiap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman, ya, secara khusus iman dan kegelisahan. Mari sebelumnya kita melihat dulu di dalam Mazmur pasal 42 dan 4 dan 6, ayat 6. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Ada yang ke-6, bisa ditampilkan ayat yang Mazmur 42 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua pernah mengalami yang namanya gelisah. Gelisah ini bisa dikatakan saudara kandung dari khawatir. Nah, tetapi khawatir ini berujung pada sebuah kesedihan. Sinonim dari gelisah ini adalah resah, cemas. Bahkan dalam bahasa Inggris itu ada sebutan restless. Rest itu artinya istirahat, less itu artinya kurang. Jadi gelisah itu bisa digambarkan ketika kita mengalami kurang istirahat atau nggak bisa tidur. Beberapa di antara kita mungkin pernah mengalami. Ketika saya sampaikan firman Tuhan ini, ketika saya berkata-kata ini, mungkin di dalam batin Anda sama sekali yang mendengar firman Tuhan ini, Pak, aku pernah mengalami seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dalam dunia medis dikatakan gelisah itu adalah suatu kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan tubuh dan pikiran untuk beristirahat, untuk rileks, untuk fokus atau berkonsentrasi. Dan rasa gelisah ini dapat muncul dengan atau tanpa sebab. Kadang ada satu kejadian, satu pemikiran, satu pergumulan, satu masalah, kita jadi gelisah. Tapi juga ada kadang tiba-tiba kok rasanya gelisah. Nah, Bapak Ibu, beberapa di antara kita ada yang mengatakan ini mirip-mirip dengan yang namanya firasat, ya, firasat yang menggelisahkan. Dalam Alkitab ada contoh ketika Raja Ahasiweros itu dibuat gelisah karena dia merasa ada sesuatu yang nggak beres dalam setiap keputusannya. Ada sesuatu yang kurang. Ternyata dia ingat dia belum memberi hadiah kepada Mordekai atas apa yang dia buat, kebaikan bagi kerajaan Ahasiweros. Nah, Bapak Ibu, kegelisahan secara medis itu sering dikaitkan dengan gejala-gejala seperti contohnya merasa khawatir, merasa tidak tenang, depresi, marah, tegang, sedih, akhirnya lekas marah atau emosional, gugup, mudah tersinggung, bingung. Nah, ini contoh-contoh gejala-gejala yang menjadi indikasi bahwa kita sedang gelisah. Nah, Bapak Ibu, hati yang gelisah itu menjadi pertanda atau yang tadi sempat saya katakan firasat bahwa sesuatu yang penting bagi kita, sesuatu yang berharga dalam diri kita, dalam hidup kita itu terancam hilang. Nah, sekali lagi saya katakan, hati yang gelisah atau kegelisahan itu menjadi suatu pertanda, suatu gejala, atau tadi yang saya sebutkan suatu firasat bahwa sesuatu yang berharga, yang penting dalam diri kita itu terancam hilang. Misal,
saksian sedikit ketika kami menunggu kelahiran anak pertama ya, karena di HPL-nya hitungan perkiraan lahir itu awal-awal Januari. Ditunggu awal-awal Januari kok nggak muncul-muncul, nggak ada tanda-tanda, gelisah, bingung. Dicek ke dokter katakan posisinya bayinya kalau usus ya, terlilit. Jadi ini kalau dalam seminggu tidak ada tanda-tanda mau lahir, siap-siap operasi. Bapak Ibu, ketika dokter ngomong operasi ya, nah dalam batin kami, waduh, entek piro iki. Malam itu ketika kami mendengar kata-kata dokter itu, kami gelisah. Kenapa? Kalau operasi maka bakalan akan jual semua apa yang kami punya. Tabungan diteke, dikuras. Mungkin juga bisa jadi motor. Pada waktu kami hanya punya motor, dijual untuk mencukupi kebutuhan, dan kami untuk itu pun masih kurang. Ini membuat kami gelisah karena pertama ada sesuatu yang berharga, yaitu soal aset kami yang bakal hilang. Nggak ada apa-apa balik ini. Nah, ini contoh-contoh soal gelisah. Beberapa kita mungkin juga pernah mengalami gelisah ketika sedang wawancara atau sedang mau diwawancarai. Ketika mungkin yang fresh graduate atau baru lulus sekolah ngelamar kerja, dan katakanlah besok Senin interview, wawancara. Nah, beberapa yang hatinya cilik ya, istilahnya hatinya kecil atau gampang khawatir, itu bisa jadi muncul gelisah dalam dirinya, dan itu tanpa sadar. Kadang misalnya tangannya diginikan, atau mungkin dia dipeletek-peletek, pulpen diputar-putar, kaki digoyang-goyang. Nah, ini tanda-tanda bahwa ada kegelisahan dalam dirinya. Karena khawatir nanti ditompo orang ya, nanti jawabannya gimana ya. Nah, ada kekhawatiran, ada ketakutan nanti bakalan aku ditolak. Wah, ditolak itu rasanya menyakitkan. Ada rasa ketakutan kehilangan kesempatan kerja. Ada rasa ketakutan ketika nanti akan direndahkan dirinya, nggak digagas, nggak dianggap. Ini contoh-contoh gelisah. Ada juga pengalaman saya secara pribadi ketika pertama kali saya ke Wonogiri ya, pada waktu 2007 saya pelayanan pertama ke Wonogiri. Itu perjalanan pertama saya ke Wonogiri. Saya naik bis dan ada kegelisahan. Kenapa? Takut nanti saya kebablasan, atau takut nanti saya nggak sampai tujuan. Saya khawatir. Saya sengaja duduk dekat atau saya sengaja duduk di belakang kernet, dan berkali-kali saya tanya, Pak, mau pundi? Pak, sudah sampai mana? Masih jauh, Mas. Wonogiri masih jauh. Ini masih Solo Baru. Saya nggak tahu Solo Baru enggak, karena itu pertama kali perdana saya menginjak Jawa Tengah. Setiap saya lihat berhenti, saya tanya kerja, Pak, ini apakah sudah dekat? Oh, masih jauh Mas. Nah, kenapa saya gelisah? Kenapa saya berkali-kali tanya? Karena saya takut kesasar, saya takut tersesat, saya takut salah turun. Ada kegelisahan. Nah, Bapak Ibu, barangkali saat ini, atau kita mungkin dulu, atau bahkan hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita sedang gelisah tentang ekonomi kita, tentang keuangan kita, tentang hutang kita, atau mungkin juga tentang keluarga kita, suamiku, istriku, atau anakku nanti bagaimana, masih kecil-kecil, nanti pendidikannya bagaimana, masa depannya bagaimana, jodohnya bagaimana. Ada banyak hal yang bisa memunculkan kegelisahan dalam diri kita. Tetapi mari kita belajar pada saat ini bagaimana kita menghadapi yang namanya kegelisahan itu. Sekali lagi saya ingatkan, gelisah itu kata kuncinya adalah pertama perasaan atau firasat.
perasaan atau firasat bahwa sesuatu yang penting atau berharga itu terancam hilang. Dan bahkan pemazmur dalam Mazmur 42 ini sampai ditulis 2 kali, di ayat 6 dan di ayat 12. Kita lihat di ayat 12. Ayat 6 dan ayat 12 itu mirip sama persis, hanya ada penambahan satu kata, dua kata, mengapa engkau, ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur menuliskan frase atau kalimat ini sampai 2 kali dan mirip di Mazmur 42 ayat 6 dan Mazmur 42 ayat 12. Dan pertanyaan-pertanyaan ini adalah tipe pertanyaan yang namanya pertanyaan retorik. Pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu dijawab. Pertanyaan yang sejatinya kita sudah tahu jawabannya. Kalau dalam bahasa Jawa, ya, bahasa Mogo, kowe iki nyapo gelisah, kowe iki nyapo stres, kowe iki nyapo takut. Nah, Bapak Ibu, pemazmur seperti menantang atau seperti mengingatkan, kamu ini ngapain seperti itu? Kalau hidup kita ada di dalam Tuhan, sejatinya itu tiada tempat bagi yang namanya gelisah. Nah, Bapak Ibu, nih, ya, kalau sudah ada kata nih, tetapi tantangan setiap kali kita mendengar firman Tuhan, setiap kali kita mendengar kata iman, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, itu adalah bagaimana menyelaraskan, membuat satu sinyal antara pengetahuan kita dengan kecenderungan hati kita. Kita tahu tentang iman, kita tahu tentang firman Tuhan, tetapi nggak tahu bagaimana tiba-tiba setiap kali ada masalah, setiap kali ada pergumulan, muncullah ketakutan, muncullah kegelisahan. Kita melihat 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita tahu akan hal ini, tetapi kita masih saja takut. Kita masih gelisah. Kita masih khawatir. Kenapa demikian? Karena dalam Yohanes ini sebenarnya mengatakan karena kita tidak ada iman. Karena kita tidak ada kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah. Tidak ada kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau ukuran mungkin bahasa senang atau remen, ya, contohnya seperti ini. Kalau Anda menyukai mawar, kadang kita akan memetik dengan nyawa api kembali. Tapi kalau kita benar-benar sungguh peduli kepada mawar, yang kita kerjakan adalah menyirami, disiram. Ini contoh-contoh bahwa sama seperti kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sejatinya seperti yang pemazmur dan Yohanes ini katakan, tidak ada tempat untuk gelisah, tidak ada tempat untuk khawatir. Nah, Bapak Ibu, kembali ke Mazmur 42, tapi secara khusus mari kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 42 ayat 1 sampai yang ketiga. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, Bapak Ibu, ketika pemazmur mengatakan mengapa engkau gelisah dan jiwaku, itu sebenarnya didahului dengan hatiku rindu kepada Tuhan,
seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kerinduan atau hasrat kepada Tuhan begitu besar, sehingga ketakutan, kegelisahan yang utama atau kegelisahan yang muncul di hati pemazmur itu adalah hidupnya jauh dari Tuhan, bukan karena masalah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saya katakan, pemazmur ini merasakan gelisah sebenarnya, tapi gelisahnya gelisah yang kepada Tuhan, yang benar, yaitu dia merasakan kok hidupnya aku sepertinya jauh dari Tuhan ya. Kenapa kok aku rasanya kok geratus pikiranku, kenapa kok rasanya ada sesuatu yang gak beres dalam diriku. Ternyata dia sadar, aku ini kurang Tuhan, saya ini merindukan Tuhan, jiwaku kangen kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kegelisahan yang utama dari pemazmur ini adalah hidupnya jauh dari Tuhan. Beda dengan kita. Kenapa kita gelisah? Masalah. Kenapa kita gelisah? Tanggal tua. Kenapa kita gelisah? Sedang kurang duit. Kenapa kita gelisah? Lagi gegeran dalam keluarga. Semua karena kesulitan, semua karena pergumulan. Segala kegelisahan yang kita alami itu semua pasti asalnya dari sekitar kita. Dan pernah urusan dengan Tuhan itu menggelisahkan kita. Ketika kita sakit parah ya, mungkin ada batuk, pilek, waduh kok tiba-tiba penciuman berkurang. Nah, ini sudah menggelisahkan, nanti bakalan nakes ber-APD, suara ambulan, bayangan waduh nanti geger lingkunganku. Nah, ini menggelisahkan. Kemudian mungkin beberapa di antara kita mengalami anak belum mentas, masih kecil-kecil, nanti sekolahnya bagaimana, apalagi dengan kondisi pandemi ini. Saya kerja, siapa yang bantu anak? Nah, ini menggelisahkan juga. Punya hutang, tapi penghasilan kok sedikit, tabungan semakin tergerus tipis, menggelisahkan kita. Kita gelisah saat kenyamanan kita berkurang, kita gelisah saat uang kita hilang, kita gelisah ketika nama baik atau harga diri kita ini direndahkan. Jarang banget kita gelisah karena gak berdoa. Jarang banget kita gelisah karena soal ibadah. Waduh, hari ini belum ibadah. Ayo cepat biar gak terlambat. Nah, bersyukur kalau Anda punya kegelisahan, takut kalau terlambat ibadah. Itu tanda hati kita masih mengutamakan Tuhan. Jarang banget kita gelisah tentang persepuluhan. Aduh, Tuhan Maha Tahu, mau tahu kebutuhanku. Kali ini aku lebih butuh Tuhan. Engkau sudah Maha Kaya Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi, mari pada kesempatan saat ini kita belajar tentang kegelisahan dan hubungannya dengan iman. Saya menyadari, saya mengalami bahwa ketika apa yang disampaikan oleh pemazmur ini, ketika hati kita menjadikan Tuhan sebagai yang paling penting, Tuhan sebagai yang maha penting dalam diri kita, kita akan semakin berkurang kecenderungan kegelisahan kita. Ketika kita sama seperti pemazmur berkata dalam Mazmur 73, saya tambahkan Mazmur 73, Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 dikatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menjadi kegairahan kita,
ketika Tuhan menjadi prioritas yang utama, itu akan sangat mudah bagi kita beriman. Sebaliknya, jika bukan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita, akan sangat mudah bagi kita untuk gelisah. Kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini pasti berubah. Hari ini kita mungkin merasa jumawa karena sehat, tetapi ketika sakit gelisah. Hari ini mungkin Anda mengalami, wah keluargaku api-api, suami, istri, anak semua dalam keadaan yang baik. Tapi siapa yang bisa menjamin ketika ada masalah gegeran? Bapak Ibu Saudara sekalian, biar hanya Tuhan yang menjadi prioritas. Ketika Tuhan menjadi prioritas, kita akan sangat mudah beriman. Sebaliknya jika bukan Tuhan sebagai prioritas, dijamin kita akan sangat mudah gelisah. Saya mengajak yang terakhir kita belajar dari kisah-kisah. Satu bagian firman Tuhan yang pernah saya sampaikan, Kejadian 22 ayat 6 dan 8. Ada frase yang sama. Berkaitan dengan kegelisahan ini, mari kita lihat Kejadian 22 ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-8 sekarang. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu, sejatinya kalau kita benar-benar mengalami, mengikuti perasaan perjalanan Abraham dan Ishak di Gunung Moria ini, jelas secara manusia, secara daging akan muncul yang namanya kegelisahan. Di Gunung Moria, Ishak berjalan bersama-sama dengan Abraham yang membawanya ke tempat di mana ia justru akan dikorbankan, dibunuh. Tetapi di dalam Alkitab di sini dituliskan tidak ada pemberontakan, tidak ada kegelisahan. Yang ada hanya rasa ingin tahu, penasaran Ishak saja. Dan ketika Ishak mendapat jawaban dari Abraham, bapaknya, dia meskipun rasanya bingung karena jawaban Abraham masih samar, dan tak percaya kepada bapak. Dan saya percaya kenapa tidak ada kegelisahan, karena Ishak melihat figur bapaknya yang sama sekali tidak ada rasa gelisah. Abraham tidak ada tiba-tiba, aku bakal kehilangan anakku. Tidak ada rasa kegelisahan. Padahal saat itu Abraham disuruh untuk mengorbankan anaknya. Abraham tidak gelisah kalau dia bakal kehilangan anak. Abraham tidak gelisah kalau anaknya bakal mati. Tidak gelisah. Karena hati Abraham percaya. Bahkan Abraham sangat-sangat percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mengalami di usia yang senja, umur 100 tahun punya anak itu rekor luar biasa. Dari pengalaman itu dia yakin bagi Tuhan adalah perkara gampang soal anak itu. Sehingga dia tidak gelisah, dia tidak khawatir bakal hilang anak. Dan ketika Ishak melihat bapaknya sama sekali tidak gelisah, dia pun juga tidak gelisah. Bahkan Bapak Ibu, meskipun ketika pisau itu siap dihunus kepadanya, Ishak tetap tidak berontak. Dia tetap diam. Dan melalui pengalaman ini, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Baik Ishak maupun Abraham mengalami yang namanya Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Nah, kalau kita bicara soal Jehovah Jireh ini bagian yang selalu kita sukai. Wah, Tuhan menyediakan berkat ya. Bahkan saya kadang
memberi nama, memberi stiker Jehovah Jireh. Nah, Bapak Ibu, kita senang bagian Jehovah Jireh ini. Tuhan menyediakan berkat, Tuhan menyediakan rumah, Tuhan menyediakan uang, Tuhan menyediakan orang-orang yang menolong, Tuhan menyediakan mobil, Tuhan menyediakan banyak hal, menyediakan mujizat, menyediakan apa saja yang baik. Bagian-bagian yang menyediakan ini kita suka. Tapi bagian berjalan ke Gunung Moria tanpa rasa takut, tanpa rasa gelisah, siapkah kita menanggungnya? Apakah kita hanya inginkan Jehovah Jireh? Percayalah, di Gunung Moria baru kita akan mengenal yang namanya Jehovah Jireh. Jadi jangan hanya ingin nikmati berkatnya, nikmati penyediaannya, tanpa mau mengalami. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sama seperti Ishak, mari berjalan bersama Tuhan, mari mantep ikut Tuhan. Jikalau saat ini pergumulan kita, hidup kita, kesulitan kita sempat menggelisahkan, menakutkan, membingungkan, bahkan kok nggak rampung-rampung, bahkan semakin memuncak, Tuhan kok tambah-tambah Tuhan, semakin bertambah susah, bertambah lelah. Barangkali kita sedang dibawa Tuhan berjalan di Gunung Moria. Pandang Tuhan Yesus, kuatkan hati kita, tetap memandang, mengutamakan Tuhan. Lihat, sama seperti ketika Tuhan dibawa berjalan ke Gunung Golgota, tidak ada gelisah dalam berkorban bagi kita. Bapak Ibu, sekali lagi, saat ini mungkin kita mengalami pergumulan seperti di Gunung Moria. Kadang begitu menakutkan, menggelisahkan. Namun ada Jehovah Jireh yang menanti kita, menggandeng kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Setiap kami yang mendengar firman Tuhan diberkati. Setiap hati yang telah ditaburi benih yang baik, kiranya benih itu berakar dan bertumbuh, juga menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Tuhan. Tolonglah hati kami, tolonglah iman kami, agar kami juga mengalami iman di Gunung Moria. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Baik, saya akan menyampaikan pengumuman untuk minggu depan, tanggal 5 September akan diadakan ibadah secara tatap muka. Kemudian akan dibagi menjadi 2 shift seperti biasa, pukul 7 pagi dan 5 sore, dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Kemudian untuk persembahan dan persepuluhan bisa dikirim ke rekening gereja atau dikirim ke gereja dengan menggunakan amplop atau langsung diserahkan ke bendahara gereja. Terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan semakin memberkati hidup kita. Jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Salam sehat untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita mau bangkit berdiri. Kita pujikan doa Yabes. Thank you.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala rangkaian yang Tuhan izinkan boleh kami lalui bersama. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ibadah dan juga firman Tuhan. Tuhan terus mempersekutukan kami oleh karena kasih-Mu, oleh karena Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia semakin pulih, semakin sembuh. Juga kota kami Solo semakin sembuh, semakin baik Tuhan. Lingkungan kami, tempat kerja kami, mohon juga kemurahan-Mu melindungi dalam nama Tuhan Yesus. Yang hari ini masih terbaring sakit di rumah sakit maupun terisolasi, mengalami lockdown, kami doakan dalam nama Tuhan berkati. Rumah sakit, tenaga kesehatan yang menangani Tuhan juga berkati, lindungi. Segala upaya kebijakan pemerintah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus menjadi cara dan berkat Tuhan untuk memulihkan negeri kami Indonesia. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara seiman kami yang sakit, yang hari ini ketika mendengar firman Tuhan ini dalam kondisi lemah fisik, kami satukan nanti di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, memulihkan, menyembuhkan. Segala pergumulan kami imani Yesus yang kami sembah, Tuhan dan baik adanya. Tuhan pasti menyertai dan memberkati kami. Asalkan Tuhan menyertai, itu cukup bagi kami. Karena apapun yang disertai Tuhan pasti diberkati Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Mari jemaat, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat penyertaan serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menjadi milik saudara saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang terima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Memberkati.